Pastor Frit, di antara para pastor yang bekerja di Keuskupan Sanggau ini, saya rasa pastor adalah pelaku sejarah, karena pastor sudah lama bekerja di Keuskupan ini dan juga di Pusat Damai ini. Saya ingin tahu bagaimana pastor menggambarkan perkembangan paroki ini dari awal sampai pada hari ini. Ya, 1975 saya menjadi misionaris muda di Indonesia. Pada awalnya di Sanggau, tetapi kemudian sebentar lagi berangkat untuk studi lanjut. 1980 saya kembali ke Indonesia, ke Kalbar, dan saya ditempatkan di Pusat Damai di sini. Ya. Waktu itu Pastor Ewald, pastor paroki di tempat ini. Saya sekarang sudah 42 tahun sudah di Pusat Damai, dan dalam masa ini saya melihat perkembangan luar biasa dalam segala bidang, Ya. tapi juga dalam bidang keagamaan. Ya. Waktu saya datang, memang di banyak kampung belum ada terlalu banyak orang Katolik, tetapi sudah ada banyak juga sebenarnya. Tetapi toh tiap tahun saya ingat kami masih mempermantikan sekitar 1.000 orang tiap tahun pada awal. Kemudian turun-turun sekitar mungkin setahun sekitar 350 atau sekitar itu. Karena katakanlah sudah agak semua orang yang ada di kampung sudah beragama. Mayoritas besar Katolik. Dan saya buat tiap 5 tahun saya buat sensus. Di paroki ini saya kirim formulir ke semua kampung, dan saya dapat data-data langsung dari basis. Dan dalam saat sekarang ada 64% Katolik. 64% Katolik dari seluruh populasi. Dan sejak saya di sini, ada juga latar belakang dengan studi saya, pastoral sosiologi, saya utamakan dalam segala program yaitu pendidikan lanjut dari umat, dari basis. Kan itu didirikan rumah retret Wisma Tabor, dan di sana saya tulis pendalaman iman dan katerisasi umat. Dua hal ini. Katekese memperdalamkan untuk basis, untuk banyak kelompok dalam umat, mulai dari pimpinan umat di kampung. Pimpinan umat, saya tidak hanya mengerti ketua pemimpin umat, tapi saya lebih luas. Di sini sebut TKK, Dewan Katolik Kampung. Ini di tiap kampung 10, 20 atau malahan lebih banyak orang yang terlibat dalam memperhatikan perkembangan umat setempat. Mereka secara teratur dibawa ke Wisma Tabor untuk pendidikan lanjutan. Dan baru ini juga diadakan ini berkala beberapa kali setahun. Kemudian memperhatikan lembaga-lembaga dalam paroki. Ada karismatik, ada Lego Maria, semua dipupuki dan juga dibina seterusnya, karena ini sesuatu yang penting. Kemudian yang kami sebut weekend kami panggil umat, undang umat datang untuk pendalaman iman dan juga untuk membentuk orang supaya mau melibatkan diri sebagai saksi Kristus dalam pembinaan umat sesama di kampung. Dan dari sana kita memperkembangkan program UMDU, umat merasul di antara umat. Dan ada dulu kami banyak kelompok sebelum pandemi yang jalan-jalan kemana-mana untuk katekese. Dan dulu kami agak fokus juga pada ONK. Waktu itu masih Mudika.
Mutika. OMK, Orang Muda Katolik ya. Sekarang OMK ya Orang Muda Katolik. Tetapi kami melihat kadang-kadang sedikit sulit karena OMK kamu mendirikan pengurus, tidak lama ada yang pergi nikah hilang sini sana, ada yang pergi studi hilang sini sana, akhirnya kamu tiap tahun mulai. Karena itu sudah sekitar 15 tahun yang lalu, Ya. waktu itu saya mulai fokus lebih kuat kepada para wanita. Dan waktu itu mendirikan WKP, Wanita Katolik Paroki, Oh. sebagai instrumentarium pastoral dari pimpinan paroki. Nah, dan ini saya boleh bangga, kita semua boleh bangga, ini sungguh-sungguh berhasil. Para wanita punya potensial untuk luar biasa. Ya, pastor cerdas sekali. Wanita. Ya, menginjil itu berangkat benar-benar dari Injil. Dalam Alkitab kita lihat memang para wanita terdepan ya, Terdepan. baik sebagai saksi maupun juga pelaku sabda. Benar. Luar biasa. Mereka perhatikan di kampung-kampung, perhatikan kapel, mereka sekolah minggu, mereka mimpin kelompok tua, nah, dan begini terus-menerus menjadi sungguh-sungguh pendamping dari ketua pemimpin umat. Ini saya lihat, ini saya kagum. Saya lihat bagaimana Roh Kudus kerja dalam para wanita kita. Baik Ya. pastor, sekarang ya kalau di Jakarta itu menjadi memang sudah lama dan tetap diminati orang, dan di Keuskupan Agung Pontianak juga sudah mulai kursus evangelisasi pribadi. Ya. Sudah agak lama sebenarnya dimulai Pontianak, tapi sempat agak redup. Kemudian sekarang saya lihat makin diminati. Nah, tetapi saya mendengar di sini ada sekolah evangelisasi. Bisa pastor terangkan? Ya sekolah begitu. evangelisasi. Ya, ini benar. Tahun awal 90-an kami memperkembangkan satu program lebih lanjut, yaitu sekolah evangelisasi. Waktu itu juga kerjasama dengan rupanya Pastor Chino dari Singapura. Waktu itu juga kerjasama dengan Pastor Sugiri, Yesuit di Jakarta, dengan Pastor Jansen di Malang. Kami kerjasama dan kami mendirikan di Pusat Damai Sekolah Evangelisasi. Dan saya tahu berapa ratus, banyak orang datang dari banyak paroki sekitar. Dan tiap minggu mereka berkumpul di sini. Tiap minggu dan selama 9 bulan. Ya, dan program itu kami jalankan 15 tahun. 15 tahun. Sayang saya tidak mampu teruskan karena waktu itu saya juga dipilih sebagai definitor, kamu tahu. Kami tahu. Kemudian mulai masalah kesehatan, masalah jantung, ya. Dan akhirnya saya lihat saya tidak mampu lagi. No, sayang sebenarnya. Program sekolah evangelisasi, saya senang mendengar bahwa di Pontianak sekarang ide ini mulai berkembang. Tahu, sebenarnya ini sesuatu yang ke depan harus mungkin diangkat lagi juga di Keuskupan Sanggau di sini. Bagaimana saya juga belum lihat persis karena fasilitas ada, tenaga menurut saya ada, perlu manajemen. Dan juga mungkin sedikit keuangan. Itulah. Tapi fokus pada evangelisasi ini sesuatu yang menurut saya ya termasuk yang utama dalam pekerjaan pastoral. Ya, kalau mau paroki hidup memang tidak bisa diabaikan ya. Sekolah evangelisasi itu ya bisa pakai nama lain, tapi intinya bagaimana evangelisasi itu menjadi nafas kehidupan umat ya. Betul. Dan yang penting sesuai juga dengan suasana sinodalitas sekarang, basis terlibat, basis digerakkan. Nah, pastor bukan sebagai komandan, tetapi sebagai fasilitator dan teman, kawan, mungkin primus inter pares dalam paroki untuk menjalankan program-program ini. Ya. Jadi
tercatat sampai tahun ini berapa jumlah umat paroki Pusat Damai ini? Menurut di sini semua dikomputerisasi sejak 84. Kami komputerisasikan hampir segala bidang di paroki ini. Sudah lebih 30-40 tahun hampir. Ya, itulah sejak awal komputer dipakai kami sudah juga buat program sendiri. Dan menurut komputer ada 28 ribuan orang yang sekarang dalam database yang masih hidup. Ya. Yang masih hidup. Ya, ya. Karena secara teratur kami kirim print out ke kampung-kampung untuk update, untuk koreksi orang yang meninggal supaya sudah bisa dihapuskan dan kita tahu berapa orang memang masih hidup. Dari 28 ribuan orang, 24 ribuan orang tinggal dalam paroki. 24 Jadi sekitar gereja paroki ini? Iya, dalam paroki ini dengan 72 kampung. Oh, ya ya. Ya. Dari 24 ribu orang yang tinggal itu kita bertemu terus-menerus. Dan ini kita melayani de facto. Berarti sekitar 4.000 atau hampir 4.000 orang yang tinggal di luar paroki, wilayah paroki. Dari 4.000 itu, lebih setengah tidak diketahui tempatnya. Orang pindah, tidak beritahukan. Orang kampung pun tidak tahu kemana. Itu kesulitan di sini. Ya. Tahu, Tapi kita dah punya data yang katakanlah cukup akurat. Saya sewaktu-waktu saya juga dapat dari pemerintah, kantor statistik pemerintah di Sanggau. Saya dapat data-data lewat keuskupan dan saya bandingkan, saya kira agak sesuai. Berarti pas. Ya, bagus, luar biasa. Ya, Pastor Frit bekerja keras di paroki ini selama 42 tahun ya. Iya, sudah 42 ya, hampir. Sudah bagaimana melihat menyambung kerja dari misionaris pendahulu, tapi praktisnya pada zaman Pastor Frit lah mulai kebangkitan baru dan kebangunan baru dengan aktivitas bukan hanya yang umum mengelola umat, tapi sekolah, ada kemudian rumah retret, ya rumah pembinaan di mana umat datang tuh dibina, kemudian mereka pulang lagi kampung tuh merasul, ada sekolah evangelisasi, dan juga pastor terlibat dalam kerasulan sosial ekonomi di CU ya. Ya, CU Lantang Tipot, CU terbesar di Indonesia sekarang. Ya. Nah itulah. Kalau saya ditanya, apa sebenarnya kunci reksta pastoral di Pusat Damai di sini? Ada beberapa poin yang saya rasa yang penting. Satu hal, kerjasama dengan banyak orang. Kerjasama. Walaupun kita mungkin punya konsep, tapi ini hanya sebagai usul. Selalu dalam pembicaraan, dalam teamwork dengan sesama dicari jalan yang akhirnya dilaksanakan. Yang kedua, melibatkan awam. Basis. Basis itulah punya potensial luar biasa. Itulah ini. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Apa? Berdoa. Oh ya, berdoa ya. Ya, kami dulu waktu karena satu program di paroki ini kelompok-kelompok doa. Ada lebih 100 di paroki ini. Saya pernah dengar itu di sini ada program umat mendoakan pastor, pastor mendoakan umat. Bagaimana itu, pastor? Ada. Saya dulu juga cetak perang itu, leaflet, edarkan ke umat supaya mereka doakan pimpinan paroki, pastor, dan terbalik. Pastor mendoakan umat. Tiap hari saya berdoa untuk umat. Tiap hari. Nah, tahu ini harus. Dan malahan dulu sebelum kelompok-kelompok doa menuntut para katekis untuk terlibat di kelompok-kelompok itu. Kami berkumpul di kapel itu tiap minggu
pastor dan katekis untuk mendoakan umat. Nah, itu menurut saya sesuatu mutlak. Doa adalah kunci. Maka Roh Kudus membimbing, menyertai. Nah, itu. Ya. Di beberapa tempat itu ada kebiasaan bahwa pada hari Jumat pertama bulan itu diadakan doa dan juga misa untuk umat mendoakan para imam. Nah, di sini ada sesuatu yang ya kita pantau tetapi berjalan sudah bertahun-tahun, programnya sudah diterangkan oleh Pastor Frit tadi. Bagaimana pastor bersama dengan katekis secara teratur, bukan hanya sesekali berkumpul khusus mendoakan umat. Dan umat dimanapun mereka berada, ya di rumah juga masing-masing mendoakan pastor-pastor mereka dan juga para katekis dan pemimpin-pemimpin umat. Ini sesuatu yang luar biasa, ya sangat kreatif, inspiratif, dan ini benar-benar eklesial ya. Ya, dan saya rasa tadi saya sudah sebut suasana dan sikap sinodalitas. Ya. Tahu, pastor bukan Superman. Pastor seorang di antara orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Kita sebagai imam, kita diutus untuk menjadi ya pendidik, formator, untuk menemani umat, untuk facilitate umat, ya itulah, tetapi bukan sebagai bos. Baik. Tahu, kita jangan kita pikir ya kita utamakan ide teori sendiri, no. Selalu dalam kerjasama dengan umat, dengan basis, dengan kawan teman katekis dan guru-guru yang ada di sini, dan umat, begitu banyak umat yang mau melibatkan diri. Itu saya memang puji dan saya menikmati juga. Ya. Ya, saya bisa sekarang memahami mengapa pastor bisa bertahan di sini 42 tahun. Itu pasti karena pertama pastor dirasakan menjadi berkat untuk paroki ini, ya, dan pimpinan keuskupan juga melihat ini perlu dipertahankan karena sangat berarti untuk pengembangan umat, dan biasanya juga ya umat membutuhkan seorang pastor yang seperti pastor, sehingga kalau mau dipindahkan barangkali ada juga umat katakan jangan Bapak Uskup, kami perlu beliau. Singkat kata, dari lamanya pastor sini saya menarik kesimpulan pastor bekerja sudah memberikan buah yang melimpah untuk gereja di Keuskupan Sanggau dan juga terutama untuk paroki Pusat Damai ini. Selamat pastor ya, selamat. Terima kasih. Yes. Sama-sama. Ya.